Tapi sekarang tidak bisa menghubungi papi. Aku khawatir. Mata Carla berlinang air mata, wajah kecilnya penuh dengan kepanikan. Begini saja, Mami coba hubungi papi. Tracy menenangkannya. Jangan khawatir, tunggu Mami pulang ya. Iya. Carla baru bisa bernafas lega lalu mengangguk dengan patuh. Mami, pergi kerja dulu saja. Kalau sudah memperhitungkan waktu, saat ini kota Bunaken sudah malam. Saat Mami pulang malam nanti, di sana sudah terang. Nanti kita coba, apa bisa berhasil menghubungi papi. Baiklah. Tracy mengelus kepala Carlos lalu pergi setelah mengganti pakaian. Dalam waktu setengah bulan ini, Tracy sudah mengembalikan sahamnya dan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Keluarga Mall. Persiapan pernikahan di kota Snowy juga telah selesai diatur. Kemarin Lorenzo memintanya untuk bersiap-siap mengaturnya pergi ke negara Perancis dalam 2 hari ke depan. Namun tadi Naomi tiba-tiba mengatakan bahwa terjadi sesuatu pada Lorenzo dan memintanya untuk datang ke sana. Tracy sangat cemas. Mungkinkah kakak terluka lagi? Masih belum tahu. Naomi mengerutkan keningnya. Kak Jasper tadi hanya mengatakan untuk meminta Nona segera bergegas ke sana. Ayo, kita lebih cepat. Tracy mendesak dengan sikap acuh tak acuh. Baik, sangat cepat mobil sudah tiba di depan kastil Lorenzo. Begitu berhenti, Tracy buru-buru berjalan ke dalam. Jasper mana? Nona Tracy, Jasper ada di lantai atas. Para pelayan mengantarnya ke lantai atas. Nona, jangan khawatir, Tuan sebentar lagi akan kembali. Kakak tidak ada di rumah. Tracy sangat terkejut. Kalau begitu, Nona Tracy. Pada saat ini Jasper berjalan keluar dari ruang kerja, memberi isyarat untuk meminta para pelayan mundur. Sebenarnya apa yang terjadi? Tracy mengerutkan kening dan menatap Jasper. Masuk dulu, baru kita bicarakan. Jasper secara misterius membuka pintu ruang kerja. Tracy dengan wajah kebingungan mengikutinya masuk ke dalam, mengangkat kepala dan melihat lalu tertegun. Di dalam kamar duduk 3 sosok mungil yang menggemaskan, kira-kira berumur sekitar 2 tahun. Semua adalah anak perempuan. Mereka terlihat persis satu sama lain, sangat sempurna dan imut seperti boneka Barbie. Benar-benar hampir meluluhkan hati Tracy. Ini, Tracy menatap 3 anak kecil itu dengan heran. Apa yang terjadi? Sudah diperiksa DNA-nya, semuanya darah daging Tuan. Jasper menunduk ke arah 3 anak kecil itu lalu berkata dengan gugup, untuk menjamin keselamatan mereka, Tuan ingin meminta Nona membawa mereka ke negara Perancis. Tracy tercengang. Ia sudah lama mendengar kakaknya memiliki anak di luar nikah, tetapi ia tidak menyangka ada 3, apalagi mereka bertiga adalah anak perempuan yang masih sekecil ini dan sangat menggemaskan. Wow, siapa wanita yang cantik ini? Pada saat ini gadis kecil yang duduk di atas bangku piano dengan cara yang menggemaskan menatap Tracy berbicara dengan lancar dengan suara yang lucu dan menggemaskan. Sedikit mirip dengan papi. Sepertinya adiknya papi. Gadis lainnya duduk di atas meja kerja sedang mencoret-coret dokumen menggunakan bolpen Lorenzo. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Tracy, berpura-pura ahli dan berkata, adiknya papi, berarti panggilnya Bibi. Bibi, Bibi. Pada saat ini anak-anak gadis imut lainnya dengan rambut ikal alaminya merangkak dari sofa mendekatinya, memeluk kaki Tracy lalu memanjat ke atas. Bibi, mau peluk. Anak pintar.
Tracy buru-buru membungkuk dan memeluknya, memandang rambut ikalnya ditambah dengan wajah mungil yang imut dan menggemaskan ini, lalu ia tidak bisa menahan senyumnya. "Siapa namamu?" "Tini." Anak gadis kecil yang sopan itu menjawab, kedua tangannya menyentuh wajah Tracy dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Halo Tini, aku adalah bibimu." Tracy memperkenalkan dirinya, kemudian ia bertanya kepada anak yang duduk di atas bangku piano, "Kalau kamu, siapa namamu?" "Winnie." Gadis kecil itu sedang membuka tutup piano ingin mencoba memainkan piano, hampir saja jarinya terjepit. Tracy dengan cepat melangkah maju untuk memegang tutup piano lalu membujuk dengan lembut, "Anak pintar, sekarang jangan main dulu. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Nanti bibi ajari cara bermain piano, oke?" "Aku bisa main piano." Winnie menyedot ingusnya dengan ekspresi wajah yang serius berkata, "Aku pintar main piano, bibi." "Oh." "Dia ingin kamu berhenti mengganggunya, Cekalang." Gadis kecil di atas meja kerja itu berkata tanpa mengalihkan pandangannya, "Namaku Biti. Halo, bibi." "Halo." Tracy tidak bisa menahan tawanya. Nama ketiga anak ini sungguh mudah diingat. Mereka benar-benar sangat imut, sedikit mirip Carla saat masih kecil, tetapi rambut mereka ikal secara alami. Rambutnya juga sangat tebal. Tampang mereka sedikit mirip blasteran, jadi mereka lebih kelihatan seperti boneka Barbie. Ini semua adalah nama panggilan. Nama formalnya belum diberikan. Jasper menambahkan, "Di mana ibu mereka?" Tracy bertanya dengan suara rendah. "Sulit dijelaskan." Jasper memberi sepertinya tidak bisa berkata-kata. "Jangan bahas ini dulu. Pesawat pribadi sudah disiapkan. Tuan memintaku mengantar kalian ke bandara tepat jam 1 nanti. Lalu ketiga anak ini mohon bantuannya." "Apa yang terjadi?" Tracy bingung. "Sekarang sudah jam 12, jam 1 sudah harus berangkat." "Benar." Jasper menganggukkan kepala. "Nona cepat minta seseorang untuk berkemas. Saat Tuan pulang nanti, Tuan akan mengatakan beberapa patah kata pada Nona. Lalu kita akan berangkat." "Kapan kakak pulang?" Tracy mengerutkan kening dan bertanya. "Seharusnya sudah mau tiba." Jasper melihat jam tangannya. "Paling lama 10 menit lagi." Tracy hanya bisa membiarkan Naomi kembali dan meminta seseorang untuk mengemasi barang bawaannya, mempersiapkan dokumen dan meminta mereka mengabari Carlos dan Carla jam 1 berangkat ke bandara. Naomi segera kembali dan mempersiapkannya. Kebetulan ada waktu luang selama menunggu. Tracy duduk di atas sofa mengobrol dengan ketiga anak itu. Tini lebih manja, masuk ke dalam pelukan Tracy, mengobrol dengannya tanpa henti. Winnie masih memainkan pianonya, sementara Biti lanjut menulis dan menggambar di atas meja kerja. "Tracy." Pada saat ini Lorenzo bergegas kembali dengan tergesa-gesa dan mendorong pintu ruang kerja. Melihat ketiga anak itu, ekspresinya yang selalu tenang itu menjadi rumit, keningnya berkerut. "Papi!" Tiga gadis kecil imut itu melihat Lorenzo segera berlari ke arahnya. Tini memegang yogurt yang baru dibuka di tangannya, baru berlari beberapa langkah lalu terdengar suara gedebuk. Ia terjatuh di lantai, yogurtnya tumpah dan mengenai seluruh wajahnya. Ia masih sempat menjulurkan lidah kecilnya untuk menjilat yogurt itu. Winnie yang sedang memainkan piano melangkah dengan kaki yang pendek, berlari dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lorenzo. Lembaran not piano di tangannya mengenai wajah tampannya. Lalu Betty yang di depan meja kerja berlari dengan pulpen dan dokumen yang dipenuhi dengan coretan, menyerupai bola besi, hendak berlari memeluk ayahnya dengan tangan kecil yang berlumuran tinta pulpen. Lorenzo mengambil dokumen itu dari tangannya, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu coret-coret di atas dokumen ini?"
Proyek yang bernilai puluhan miliar itu dirusak begitu saja oleh si kecil. "Papi, memarahi aku." Mulut Betty melempis lalu terdengar suara tangisan. Suara tangisan itu sangat menular ketika Tini dan Winnie juga ikut menangis. Tangisannya nyaring dan kuat bergema di seluruh sudut ruang kerja. Lorenzo mengangkat tangan dan menutupi dahinya, merasakan kepalanya sakit sekali. "Para tuan putri kecil, jangan nangis, jangan menangis lagi." Jasper tiba-tiba panik, tidak tahu harus berbuat apa. "Sayang-sayangku, jangan menangis. Jangan nangis, Bibi ada di sini." Tracy buru-buru melangkah maju menghibur ketiga anak kecil itu. Pertama, ia menggendong Tini yang terjatuh di lantai, membersihkan wajah yang dipenuhi yogurt dengan handuk basah, lalu mengambil lembaran not piano di tangan Winnie, kemudian mengambil pulpen yang ada di tangan Betty dan membersihkan tinta di tangannya. Kemudian ia memeluk ketiga anak kecil itu dalam pelukannya, membujuk sambil tersenyum. "Sayang-sayangku, rumah Bibi adalah sebuah kastil besar yang sangat indah. Lalu ada kakak laki-laki dan perempuan yang akan menemani kalian bermain. Kalian mau bertamu ke rumah Bibi?" "Mau!" Ketiga anak kecil itu segera mengacungkan tangan kecil mereka dan menjawab dengan serempak, "Kalau begitu, kalian harus patuh ya. Makan camilan dulu, kemudian ikut Bibi pulang, oke?" Tracy membujuk mereka pergi ke ruang istirahat untuk makan camilan, juga membiarkan Paula dan dua pelayan lainnya untuk menemani mereka. "Oke." Ketiga anak itu tersenyum dalam sekejap. "Anak baik." Tracy mengusap-usap rambut mereka yang cantik dan ikal, kemudian pergi ke ruang kerja. Lorenzo melihat ruang kerja yang sudah berantakan, mengerutkan keningnya. Dia sangat suka kebersihan. Ada gangguan audisi, akan mudah marah ketika melihat barang-barang yang tidak rapi. Anak-anak melakukan sesuatu selalu tidak masuk akal. Tracy membereskannya sambil berkata dengan tersenyum, "Melihat kakak memiliki anak, aku sungguh merasa senang." Sebelumnya ada rumor yang mengatakan bahwa Lorenzo homo, bahkan Tracy hampir mempercayainya karena dia tidak pernah bersama wanita, tidak peduli secantik apapun wanita di depannya, dia tidak akan meliriknya sama sekali. Selain itu, dia sangat menolak wanita yang mendekatinya, bahkan menolak percintaan antara pria dan wanita. Seorang berusia 33 tahun tetapi masih berjaka, jika mengatakan ia tidak tertarik pada wanita juga tidak ada orang yang percaya. Jadi ada rumor di luar yang mengatakan bahwa dia, bahkan Tracy pun hampir mempercayainya. Namun sekarang kenyataan membuktikan bahwa Lorenzo adalah pria normal. Tracy sangat penasaran seperti apa wanita yang membuat kakaknya jatuh cinta itu. Apanya yang perlu digembirakan? 3 iblis kecil. Lorenzo mengerutkan keningnya mengenai anak-anak. Dia seperti tidak memiliki banyak perasaan dengan mereka, malah sedikit bingung dan tidak tenang, sepertinya tidak tahu bagaimana menghadapi ketiga anak ini. Tracy tertawa. "Anak-anak lebih nakal. Carlos, dan Carla saat kecil juga seperti ini. Sampai sekarang Carlos masih nakal." "Kalau semua seperti Carlos itu bagus." Lorenzo merasa alangkah baiknya jika setiap anak bisa seperti Carlos. "Setiap anak sifatnya berbeda," Tracy berkata sambil tersenyum. "Tini, Winnie, Betty lumayan lucu. Aku sangat menyukai mereka." "Kamu suka, kamu bawa dan besarkan mereka saja." Lorenzo seolah-olah menunggunya untuk mengucapkan kata-kata ini. "Cepat bawa mereka pergi." "Apa kakak rela?" Tracy mengerti bahwa kakaknya ingin menjamin keselamatan anak-anak itu, makanya membiarkannya membawa mereka pergi bersama. Lorenzo menatapnya dengan dingin. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya pada Jasper, "Siapa yang mengantar anak-anak kemari?" "Ekspedisi yang mengirim mereka ke perusahaan."
Jasper menjawab dengan suara rendah. Untungnya, Jeff menemukan mereka tepat waktu dan segera memberitahuku. Wanita sialan. Lorenzo menggetakkan giginya. Tracy sedikit terkejut seperti apa sebenarnya wanita itu. Dia mengirimkan anak-anak lewat ekspedisi. Dia mungkin terpaksa dan tidak berdaya. Jasper terdiam sebelum selesai berbicara. Ekspresi Lorenzo sangat dingin dan menakutkan. Dia segera menundukkan kepala dan tidak berani banyak berkata. Lorenzo menoleh dan berkata pada Tracy, berangkat ke bandara pukul 1 tepat. Bawa ketiga iblis kecil itu ke Paris. Pikirkan cara agar mereka mengubah kata-katanya. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa mereka adalah anak-anakku. Aku mengerti. Tracy melihat kakaknya begitu serius, dia juga tidak berani bertanya lebih banyak. Serahkan anak-anak padaku, kakak tenang saja. Pergilah. Lorenzo berbalik badan dan pergi. Awalnya Tracy ingin berkata beberapa patah kata lagi padanya, tetapi melihat punggungnya yang pergi dengan tegas, ia menarik kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Ayo kita berangkat. Masih harus kembali untuk menjemput kedua anak. Jasper berkata dengan hormat, aku akan mengantar Nona. Iya. Tracy pergi ke kamar sebelah untuk membujuk ketiga anak itu pergi bersamanya, membawa mereka dan bersama-sama kembali ke kastil Tracy. Untungnya ketiga anak ini tidak menempel pada Lorenzo. Terhadap Tracy juga ada semacam rasa kedekatan dan kepercayaan, hanya perlu membujuk beberapa patah kata saja. Saat naik mobil, Tracy menoleh ke arah ruang kerja di lantai 2. Dia berpikir apakah kakaknya akan melihat kemari melalui jendela. Dia mengajari anak-anak untuk mengatakan, anak-anak, ucapkan sampai jumpa pada papi. Papi, sampai jumpa. Ketiga anak itu melambaikan tangan ke udara. Lorenzo tidak muncul di dekat jendela, sama sekali tidak ada rasa tidak rela seperti yang Tracy bayangkan. Tracy melihat-lihat lagi jendela kamar tidur utama, juga tidak ada gerakan apapun. Kelihatannya dialah yang terlalu banyak berpikir. Tracy menggelengkan kepala dengan tidak percaya dan membawa anak-anak naik mobil. Wah, ini sangat lucu. Begitu naik mobil, Tini sudah melihat boneka Barbie yang Carla tinggalkan di dalam mobil. Dia segera memeluknya, juga bermain dengan bonekanya. Apa ini? Winnie juga menemukan penemuan kecil yang Carlos tinggalkan di dalam mobil. Dia mengotak-atik dalam waktu yang lama, tetapi tidak tahu cara memainkannya. Belikan padaku. Betty mengambilnya dan mulai mengotak-atiknya. Dia juga tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Dia malah membongkar suku cadangnya satu persatu. Anak baik, tidak boleh membongkar ini ya. Paula ingin menghentikannya. Tracy memberi isyarat tangan untuk memintanya jangan mengganggu anak-anak. Nanti disatukan kembali saja. Betty kembali merakit suku cadang dengan serius. Winnie merasa bosan, dia bersandar di sofa dan menguap. Kakinya yang kecil dan gemuk tergantung di tepi sofa dan bergoyang-goyang tampak sangat lucu. Jari-jarinya masih seperti sedang memainkan piano di sofa. Ketika melihat ketiga anak ini, Tracy tersenyum dengan lembut. Mereka tiba di kastil Tracy dengan sangat cepat. Tracy meminta pelayan wanita untuk memakaikan jaket pada mereka, kemudian menggendong mereka satu persatu turun dari mobil. Ketika hendak menggandeng mereka masuk, pada saat ini Carla berlari keluar dengan cepat. Mami, Kak Naomi bilang kita mau pergi ke... Carla belum selesai berbicara sudah tercengang. Dia melihat ketiga adik yang lucu itu, matanya terbelalak dan raut wajahnya penuh dengan kejutan. Ketika anak ini melihat Carla, mereka tercengang sejenak, kemudian menarik tangan Tracy dan bertanya dengan ramai, Bibi, apa ini kakak yang Bibi katakan itu? Iya, harus memanggilnya Kak Carla. Tracy memperkenalkan mereka. Carla, ini
Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membedakan yang mana Tini, yang mana Winnie, dan yang mana Biti karena wajah mereka sama persis. Aku Tini. Anak yang memegang boneka Barbie mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Aku Winnie. Anak yang setengah wajahnya memerah karena terekan itu menatap Carla sambil tersenyum. Kak Carla, kakak cantik sekali. Aku Biti. Anak yang memegang peneman kecil itu menatap Carla dari atas ke bawah. Kak Carla, apa kakak anaknya Bibi? Bibi? Carla menatap Tracy dengan tercengang. Mami, mereka adalah putri paman. Iya, Tracy mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kita masuk dulu. Dia menggandeng ketiga anak ini dan berjalan masuk ke dalam kastil. Carla segera berubah dari anak yang lemah menjadi kakak yang pengertian. Dia mengajak ketiga anak itu bermain di kamar, juga memberinya ucapan selamat datang untuk bertamu di rumahnya. Awalnya Carlos menunggu Tracy di ruang tamu. Melihat ketiga anak ini, dia tercengang. Wah, kakak tampan sekali. Ketiga anak ini segera mengelilingi Carlos seperti melihat sesuatu yang aneh. Mereka menatapnya dari atas ke bawah. Wajahnya sangat mirip dengan papi. Apa kakak juga anak papi? Apa-apaan? Carlos mengerutkan keningnya dengan erat. Mami, siapa mereka? Mereka adalah anak paman, juga merupakan adik sepupumu. Tracy memperkenalkannya. Nama mereka adalah Tini, Winnie, Biti. Mereka memperkenalkan diri seperti melaporkan jumlah. Carlos tercengang tetapi kembali sadar dengan cepat. Putri paman? Iya, Tracy menganggukkan kepala. Mami bawa mereka naik dulu. Kamu tunggu Mami di ruang kerja. Aku mengerti. Tracy membawa ketiga anak ini ke kamar Carla untuk sementara waktu, meminta Naomi untuk menemani mereka, kemudian membawa Carla ke ruang kerja. Ia secara resmi berkata pada Carlos dan Carla, Carla, kita akan segera berangkat ke Paris bersama dengan tiga anak itu.